Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Minggu yang lalu kalian sudah diberikan pengarahan atau pembelajaran dari Bapak Sugito. Pada pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan tentang materi tentang bangsa dan negara. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya ketika kita menyimak pembelajaran hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sehingga kedepannya kalian bisa paham dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kedua ini Ibu akan melanjutkan tentang pengertian dan unsur terbentuknya negara. Minggu yang lalu sempat disampaikan oleh Bapak Sugito beberapa hal tentang bangsa dan juga unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, untuk kali ini, seperti apa toh negara itu? Bagaimana negara itu bisa terbentuk? Termasuk unsur-unsurnya apa saja sehingga negara itu bisa ada. Sebelum pada unsurnya, perlu kalian ketahui apa itu negara. Nah, kata negara itu diambilkan dari beberapa bahasa yang ada di dunia. Misalkan dalam bahasa Inggris dari kata state, dalam bahasa Jerman dan juga bahasa Belanda itu dari kata stat, dalam bahasa Prancis dari kata etat, dalam bahasa Latin itu dari kata statum. Yang artinya apa? Hampir semuanya sama, berarti keadaan yang tegap dan tetap. Dengan kata lain, negara itu adalah suatu organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, serta pemerintahan yang berdaulat, baik yang ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara itu merupakan kesatuan sosial, yaitu masyarakat, yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, sekarang berikutnya kita lihat unsur-unsur terbentuknya negara. Ada dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu apa? Unsur konstitutif itu adalah unsur-unsur yang mutlak harus ada dalam sebuah negara sebelum negara itu terbentuk. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah rakyat yang mendiami wilayah tertentu. Yang kedua adalah adanya wilayah tertentu serta adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif, adanya pengakuan dari negara lain. Unsur ini merupakan penunjang dari keberadaan negara tersebut sehingga dapat dipenuhi setelah negara tersebut berbentuk. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu dari unsur konstitutif tadi, yaitu rakyat. Siapa itu rakyat? Nah, rakyat itu adalah semua orang yang secara nyata berada di dalam suatu wilayah negara. Dia patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Rakyat ini sendiri juga dibedakan lagi. Ada istilah penduduk dan juga bukan penduduk. Siapa itu penduduk? Penduduk di sini ada juga sama seperti rakyat, yaitu orang yang berdomisili secara tetap di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Sementara, penduduk itu sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah warga negara, yaitu orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara dengan status warga negara asli atau keturunan asing. Sementara yang kedua yaitu bukan warga negara, yaitu mereka yang menurut hukum tidak diakui atau bukan menjadi warga suatu negara, status warga negara mereka adalah warga negara asing. Sekarang yang kedua yaitu siapa itu bukan penduduk. Yang dimaksud bukan penduduk di sini adalah orang yang tinggal di suatu negara tidak menetap dan hanya sementara waktu saja. Saya berikan contoh itu adalah para wisatawan atau pelajar yang mungkin sedang melakukan tugas belajar. Selanjutnya unsur negara yang berikutnya adalah wilayah. Berbicara tentang wilayah, wilayah itu ada wilayah daratan, ada wilayah lautan, ada wilayah udara. Dan ditambah satu lagi itu ada namanya wilayah ekstrateritorial. Berbicara tentang wilayah daratan, sampai di mana toh batas wilayah daratan tersebut? Di sini ada batasan-batasan yang dipakai untuk menentukan wilayah daratan suatu negara. Yang pertama ada batas wilayah alamiah. Berarti batas ini
yaitu terjadi karena secara alamiah, misalkan adanya pegunungan, sungai, atau hutan. Terus ada batas wilayah buatan. Batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk apa? Misalkan pagar, tembok, kawat berduri, atau juga pos penjagaan. Dan yang ketiga yaitu batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur. Misalnya, letak negara Indonesia secara geografis berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada pada 95 derajat bujur timur sampai 145 derajat bujur timur. Selanjutnya kita bicara wilayah lautan. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dibandingkan wilayah daratnya, maka peranan dari wilayah laut menjadi begitu penting terhadap kehidupan bangsa dan negara. Indonesia kebetulan di sini menggunakan Konvensi Hukum Laut PBB. Ini ada gambar tentang batas wilayah laut Indonesia. Nah, dalam wilayah laut Indonesia itu ada, kita kenal zona laut teritorial. Di sini jaraknya adalah 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Kemudian kita kenal juga ada namanya zona landas kontinen. Di sini merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi yang menjadi landasan dari suatu kontinen. Kedalamannya di sini kurang lebih dari 150 meter. Kemudian yang ketiga kita kenal ada istilah zona ekonomi eksklusif, yaitu merupakan suatu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dengan diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia ini Indonesia kebetulan memperoleh kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya laut yang ada. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sehubungan dengan zona ekonomi eksklusif ini? Di sini Indonesia itu berhak untuk melakukan beberapa kegiatan, misalkan melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah wilayah udara. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris tahun 1999, tahun 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya. Kalau kita tinjau di Indonesia, Indonesia menggunakan Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara termasuk orbit geostasioner setinggi 35.671 km. Dan baru-baru ini Presiden Joko Widodo itu menandatangani sebuah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari tahun 2018. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang keempat tadi saya sampaikan ada wilayah ekstrateritorial. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu wilayah ekstrateritorial, yaitu suatu wilayah atau kawasan yang diakui secara internasional sebagai bagian dari suatu negara kendati berada di tengah bagian negara lain. Saya ambilkan contoh. Ada perwakilan Indonesia di negara lain. Indonesia memiliki kedutaan besar mungkin di negara Malaysia atau Amerika, maka itu adalah wilayah ekstrateritorial. Begitu pula sebaliknya dengan negara lain yang memiliki perwakilan ada di Indonesia. Termasuk kapal-kapal Indonesia yang berbendera Indonesia yang kebetulan berada di wilayah negara lain atau berada di laut lepas. Itu juga merupakan wilayah ekstrateritorial. Berikutnya kita lanjutkan tentang sifat hakikat negara. Sifat negara atau sifat hakikat negara ini ada 3, yaitu sifat memaksa, monopoli, serta mencakup semua. Apa maksud dari semua tadi? Sifat memaksa di sini adalah negara dapat memaksa warga negaranya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Dan ini sifatnya legal. Yang kedua, sifatnya monopoli. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan bersama sehingga seluruh warga negara beserta pemerintah memiliki visi dan misi yang sama,
sehingga tahu dibawa kemana negara ini akan ketujuannya yang nanti selanjutnya. Dan yang ketiga adalah sifat mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semuanya tanpa terkecuali. Anak-anak, setelah kita bicarakan tentang sifat, kita lanjutkan tentang fungsi negara. Pada dasarnya, fungsi negara di seluruh dunia itu hampir sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melakukan pertahanan, serta menciptakan keadilan. Lalu bagaimana dengan tujuan negara tersebut? Tujuan secara umum yaitu menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara itu dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Nah, dan di akhir pertemuan kita kali ini ada satu tugas yang ingin Ibu berikan pada kalian. Nanti tolong dipahami dengan baik, dikerjakan dengan baik juga. Ada dua. Paling tidak carilah terlebih dahulu sumber informasi, bisa dari buku, koran, majalah, atau internet. Nanti kalian harus melaksanakan satu, merumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara sosiologis maupun politis dapat terbentuk. Dan yang kedua, kalian harus memberikan penjelasan kembali mengapa unsur konstitutif merupakan unsur mutlak dalam berdirinya suatu negara. Oke, pertemuan yang kedua ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. Sampai berjumpa kembali minggu depan, dan mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ini kurang begitu sesuai dengan yang kalian inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.